akhirnya ketemu lagi. Komentar saya buat film Macario, mungkin itu hal baru buat saya. Pertama, karena saya perempuan, saya nggak tahu di Makassar itu kayak apa. Pertama kali saya baru tahu, oh kayak gitu toh. Dan yang kedua, itu terjadinya di Amerika, di New York. Jadi sense-nya untuk saya tuh mungkin bisa double ya daripada yang lain, karena saya jadi tahu guyupnya, terus mobilisasinya, terus ternyata style sembayangnya beda-beda gitu, dan nggak rapi juga gitu. Jadi buat saya itu yang menarik. Jadi saya mendapat banyak pengalaman kultural dengan menyaksikan hasil karya tadi. Terus yang tentang Leviathan, rasanya saya jadi pikir-pikir dua kali kalau mau makan sushi gitu sih. Sebenarnya sedikit saja. Pertama tadi tentang dua film tadi kan memang beda dengan film dokumenter yang biasa, yaitu narasi coba dihilangkan. Kalau saya ingin tanya, kenapa border menghilangkan narasi, dan apakah sebenarnya narasi itu benar-benar hilang? Karena kalau saya lihat dalam film Leviathan, ada kenapa film itu dijudul Leviathan, dan kenapa ada ayat dari perjanjian lama di situ, dan kenapa misalnya dalam filmnya Mas dibagi jadi tiga babak, yang pelan, yang cepat, yang animator dan sebagainya, kan ada menyisipkan narasi juga. Dan lalu gimana sebenarnya dinamika perubahan dari film dokumenter yang konvensional? Saya jawab yang perang dulu ya, mengenai narasi. Peralihan dari dokumenter konvensional sebetulnya bisa dilacak dari filmatografi, dan Ari mungkin bisa menjelaskan dari kacamata itu. Tapi kalau dalam film studies sih sebenarnya biasanya para ahli film dokumenter itu menyebut film dokumenter itu dasar bagaimana penonton terkait dengan film. Biasanya meskipun dikotomi ini sebetulnya tidak setajam itu juga, tapi ada dikotomi bahwa kalau kita nonton film fiksi itu ada dasarnya ada skopofilia, ada kesukaan dalam menonton yang lahir dari gambar-gambar itu sendiri. Sedangkan kalau dalam dokumenter itu epistofilia, yang lahir dari pengetahuan baru yang muncul dari proses menonton. Ada dikotomi semacam itu, bahkan beberapa ahli film dokumenter masih memegang dikotomi bahwa posisi film dokumenter adalah epistofilia, sehingga yang dilakukan adalah aspek pengetahuan ketimbang aspek penglihatan, aspek kenikmatan dari aspek visualnya. Tapi sebetulnya pendekatan itu banyak ditabrak juga oleh kedua jenis, baik film fiksi maupun dokumenter. Atau dalam film fiksi juga ada pengetahuan yang didapat, dan dari film dokumenter juga sebetulnya secara visual juga tetap sangat bisa menimbulkan kenikmatan menonton. Nah, tetapi di sini sebenarnya tapping point-nya beda sama sekali dari pendekatan seperti itu, dari apakah dia skopofilia atau epistofilia. Dia memang betul-betul dasarnya adalah hal-hal sensorial yang sebenarnya akrab sekali dengan etnografi. Karena salah satu kunci dari pendekatan dari etnografi adalah bahwa dia harus sensorial sifatnya, harus bisa melihat. Ya, ketika melakukan pencatatan sekalipun, biasanya etnografi selalu mencatat apa yang terjadi, tidak hanya penglihatan tapi juga pendengaran, penciuman, suasana yang tercipta dari aspek-aspek indrawi yang ada itu dilakukan pencatatan. Nah, jadi itu entry point yang atau taking point dari film semacam Leviathan. Dan apakah masih ada narasi di dalamnya? Tentu saja. Sebenarnya itu tak terhindarkan, karena salah satunya adalah kecenderungan manusia juga yang secara persepsional selalu berusaha untuk making sense of any kind, semacam hal-hal semacam inilah. Dan itu dan tepat sekali misalnya pembacaan Leviathan sebagai monster laut yang akhirnya membentuk narasi tentang industri industri penangkapan ikan dan sebagainya. Jadi
memang narasi itu bisa dibilang bahwa sekalipun dalam film sensorial seperti ini, ketika yang didahulukan adalah visuality atau gambar dan aspek-aspek inderawi lainnya, itu tidak pernah dia berdiri secara sendiri terpisah dari aspek naratif. Sama seperti hal yang tidak pernah ada visuality murni, tidak pernah ada visual studies murni, karena dia selalu terkait dengan hal-hal non visual, cerita, tulisan, dan hal-hal lain. Jadi itu memang menurut saya justru ketegangan-ketegangan itu terjadi terus. Tetapi bagi kami yang di film studies ini cukup mengejutkan, karena tipping point seperti ini biasanya sangat tersier sifatnya dibandingkan dengan narasi. Di dalam sejarah perkembangan antropologi visual atau etnografi visual itu ada 3 momen yang penting. Yang pertama itu kan tahun 60-an itu mulai dibuatnya synchronous sound untuk kamera, dan pada saat itu revolusi besar karena kemudian sync sound kamera itu bisa membuat filmmaker sudah keluar dari studio dan merekam langsung. Nah, momen kedua itu adalah di antrovisual itu atau sensor etnografi itu adalah tahun 70-an. Robert Gardner itu membuat film Forest of Bliss, di mana dia membuat film mengenai Benares, semua kehidupan Benares di tempat di pinggiran sungai Gangga itu, dan itu sama sekali tidak ada subtitle. Jadi itu betul-betul soal kerja, benda, dan proses gitu. Dan waktu itu betul-betul bikin geger di antropologi. Dan pada saat itu sebetulnya kalau Lucien nulis itu dalam satu artikel disebut dengan iconofobia. Jadi di antropologi itu atau di social science itu ada ketakutan bahwa image itu justru itu karena sangat liar. Image itu membuat orang tidak bisa sebetulnya menjadi tools untuk menyampaikan, mentransmisi pengetahuan, karena pengetahuan itu harus rigid, pasti, dan order gitu kan. Sedangkan image itu kan membuat orang kemudian punya pengetahuan dan punya interpretasi, pemaknaan, pemahaman yang berbeda yang dibawa dari biografinya sendiri masing-masing. Nah, sebetulnya apa yang disebut dengan non-naratif itu adalah keterbukaan itu. Bagaimana film tiba-tiba dibuka. Makanya di On Broadway itu ada 2 rakaat, dan di rakaat pertama itu akhirnya waktu itu debat panjang, akhirnya terus putusannya adalah saya memutuskan untuk di rakaat pertama tidak ada subtitle sama sekali, karena saya mau orang betul-betul tidak ada subtitle itu kan kadang-kadang mengantarai antara penonton dan subjek yang ada di dalam film. Jadi itu di rakaat pertama saya angkat semuanya. Nah, pada kedua kemudian kalau misalnya ada yang ingin tahu apa artinya, masih maknanya apa yang dikatakan, saya kasih di rakaat kedua. Tapi di rakaat pertama itu betul-betul, makanya orang yang ada simus apa itu semuanya bisa lihat, capek, dan mungkin sekarang lihat ya bahwa ya Muslim tuh kalau sholat Jumat tuh ya sebenarnya tidur ngantuk gitu habis panjang dengerin khotbah itu gitu. Pengalaman kayak begitu bisa kita lihat di rakaat pertama tanpa diantar oleh subtitle. Jadi sebetulnya apa yang disebut non-naratif adalah kemudian tidak berusaha untuk memberikan kepastian atau mengkontrol bentuk naratif apa yang harus diterima atau dimiliki oleh si penonton saat menonton film, tapi dibuka. Nah, itu kan sebetulnya juga dalam rezim kapitalisme di film itu kan, itu dengan adanya rezim tiket segala macam itu kan seakan-akan menonton film itu selesai ketika kita beli tiket, nonton terus keluar gitu kan. Padahal sebetulnya lebih menarik sebenarnya bagaimana film itu mulai, artinya narasi itu mulai ketika justru film itu selesai, ya kan? Kita mulai, makanya lebih menarik sebenarnya nonton film seperti itu yang kita mulai mikir filmnya apa ya, di rumah kok gini, terus jadi diskusi. Sebenarnya itu film yang menarik itu adalah kalau film itu mulai dibicarakan, mulai orang bertanya, terus orang mulai Google, ini sutradaranya maunya apa gitu, ketimbang filmnya udah selesai semua di layar terus pulang, ya begitu aja.